Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Alinea Park and Resort dimanapun berada. Hari ini sebuah hari yang istimewa bagi kita, terutama bagi kami di Alinea. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah ulang tahun pertama dari Alinea Park and Resort, tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 18 ya. Tanggal 18 Februari tahun 2023. Jadi tepatnya kita mulai beroperasi nih Pak Ustadz, Pak Camat, 18 Februari tahun 2022 tempo hari. Walaupun mungkin objek wisata ini sudah kita mulai bangun semenjak tahun 2022 bulan April ya. Nah, sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa yang tanpa kita duga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rahmat bagi kita dan sebuah kebanggaan bagi kami, kita bertemu dengan seorang aparatur sipil negara, kemudian YouTuber, muda, ganteng, dan visioner. Jarang sekali kita menemukan seorang aparatur sipil negara atau ASN yang mempunyai kompetensi dan kemampuan seperti ini. Saya kira ini adalah sebuah anugerah untuk beliau, dan anugerah yang beliau rasakan itu tidak dinikmati sendiri, tapi justru diberikan untuk masyarakat yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu bahwa di dalam handphone saya sudah menulis nama beliau dengan lengkap, termasuk juga nomor handphone. Tetapi sampai hari ini, sampai saat ini, saya tidak tahu di mana saya pernah ketemu beliau dan di mana saya pernah memasukkan nomor itu. Rasanya tidak mungkin itu begitu saja masuknya, dan tidak mungkin juga ada orang lain yang memasukkan. Tapi ini adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas hari ini saya ketemu dengan beliau, dan yang sangat saya rindukan karena saya pernah menengok TikTok beliau, dan follower beliau sudah sangat luar biasa, hampir 300.000 ya di seluruh dunia. Beliau adalah Pak Camat kita Pak Camat Lubuk Basung, Bapak Hidayatullah Taufik SSTP. Selamat sore dan assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya panggil Pak Camat atau Pak Ustadz ini? Panggil yang nyamannya aja. Pak Camat lah ya. Ustadz kayaknya apa ya, berat ya Pak Ustadz itu. Sebetulnya kategorinya sudah Ustadz ya. Tapi karena status sehari-hari itu masih Pak Camat, ya udahlah kita panggil Pak Camat saja lah. Karena di mana-mana saya dengar itu Pak Camat panggilannya. Terima kasih kehadirannya nih Pak Camat. Hari ini Pak Camat hadir di sini, dan barangkali mungkin yang menghadirkan itu bukan Bu Rina ya, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, tapi melalui wasilah Bu Rina dari RA At-Taqwa ya. Saya mendengar apa yang Ustadz atau Pak Camat sampaikan tadi sangat luar biasa dan sangat menyentuh kepada personal kita sebagai seorang orang tua, dan itu sangat dibutuhkan sekali bagi orang tua dimanapun berada, apakah dia itu muslim, non muslim, tanpa terkecuali. Saya kira itu adalah ilmu parenting yang betul-betul dibutuhkan saat ini untuk kita yang sudah memulai sebuah rumah tangga. Di awal ini mungkin boleh Pak Camat kami minta dulu, siapa sih sebenarnya Pak Camat ini? Kok begitu viral sih? Rasanya mungkin Camat satu-satunya di dunia ini yang selevel Camat, yang viral dan followernya itu udah hampir 300.000, melebihi dari artis ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah apa ya, keistimewaan. Jadi mungkin bisa pemirsa bisa tahu nih Pak Camat, siapa sebenarnya Pak Camat, kemudian bagaimana latar belakang pendidikan Pak Camat, dan sampai ke kondisi yang seperti ini itu bagaimana. Silakan Pak Camat. Baik Pak Marlis, insyaallah bismillah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah bimbing lisan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dahsyat dari Pak Marlis, insyaallah. Dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang di luar kesanggupan saya untuk menjawabnya. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih Pak Marlis diberikan kesempatan saya sore ini berada di samping orang hebat seperti beliau, dan saya tidak pernah membayangkan ada banyak hal terkadang saya nggak bisa jawab ya, betapa skenario Allah itu luar biasa.
Saya tidak pernah bermimpi hari ini bisa bertemu di Alinia Park ini di ulang tahun yang pertama, dan qadarullah bertepatan dengan ulang Ternyata juga ulang tahun Ustadz. Kita ucapkan selamat dulu ya. Selamat ulang tahun kepada Pak Camat yang juga hari ini berusia 38 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Marli. Jadi apa ya, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kegiatan podcast kita pada sore hari ini juga membawa wasilah kebaikan. Ya. Baik bagi saya maupun bagi Alinia Park dan umumnya bagi para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan, itu yang kita harapkan. Amin. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Marlis tadi, siapa sih Pak Camat? Saya akan menjawabnya dengan beberapa kalimat ya. Yang pertama adalah saya ingin menjawab bahwa saya tempat lahir dulu ya, tempat lahir di Pasaman 38 tahun yang lalu. Lahir dari dua orang tua yang berprofesi sebagai petani. Petaninya Pak Marlis bukan punya lahan sendiri. Bukan pegawai negeri ya. Bukan pegawai negeri. Tapi petani yang kalau di Minang itu profesinya menyiupah. Menyiupah itu ketika dia menggarap tanah. Berarti tidak punya lahan sendiri ya. Punya lahan sendiri. Dengan begitulah orang tua besarkan saya. Tapi saya bersyukur sekali, meskipun dari kecil hidup katakanlah susah, ya, karena ya apapun profesi kecil itu yang baik-baik saya lakukan. Pergi mana Ki Agatah kalau bahasa Minangnya, atau kalau di bahasa Indonesia menyadap karet. Menyadap karet. Ya. Dan itu saya lakukan bersama mendiang ayahanda. Kemudian kampung kecilnya apa di nama Pak ya, Camat? di Simpang. Saya lahir di Simpang, Kecamatan Simpang Lahan Mati, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, kemudian saya bahagia Pak Marlis karena Allah takdirkan saya lahir dari dua orang yang Masya Allah taat beragama. Alhamdulillah. Artinya ketika bicara tentang sholat, ya bagi orang tua saya sholat itu prinsip. Iya. Ada cerita meninggalkan sholat. Dan saya dibina dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nilai spiritual itu sudah mereka injeksikan pada saya dari kecil. Dan alhamdulillah terbawa sampai besar. Kemudian qadarullah di SD itu memang saya juara umum gitu loh. Dulu kan namanya catur bulan ya. Iya. Ini sekarang kan semester. Semester. Nah, sekali penerimaan rapor, alhamdulillah saya selalu juara umum. Sampai kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD. Dan alhamdulillah kita dapat beasiswa. Dan dari beasiswa itu alhamdulillah baik beli buku segala macam bisa dari sana. Insyaallah. Kemudian tamat di SD dengan nilai terbaik, saya masuk SMP pun di SLTP 4 Bonjol namanya dulu. Dan alhamdulillah juga berprestasi dan nilai terbaik di SMP. Nah, ada dulu namanya program di Pemda itu program kelas khusus. Jadi Pak Marlis, orang-orang yang juara satu di SMP itu direkrut oleh Pemda. Direkrut dengan sistem rekrutmen, ada seleksinya di situ. Dan alhamdulillah dari ratusan yang mendaftar ke kelas khusus itu, SMA kelas khusus itu, satu di antara 30 itu ada nama saya. Alhamdulillah. Kemudian itu dari dana APBD ya, asramanya, perlengkapan sekolah segala macam. SMA di mana nih? Di SMA 1 Lubus KP. Oh, Lubuk Sikapi. Oke. Tapi sudah boarding. Oh, sudah boarding. Jadi khusus kelas khusus itu boarding. Boarding ya. Jadi kita hanya boleh pulang ke rumah itu sekali sebulan. Oke. Nah, kemudian di SMA pun alhamdulillah nilai baik. Iya. Nilai baik. Kemudian ya saya hanya bisa pulang ke rumah itu sekali sebulan. Iya. Setiap pulang ke rumah, satu hal yang membuat mengganjal di hati saya adalah pada saat saya akan balik lagi ini. Karena saya tahu ketika saya balik orang tua harus mencarikan uang buat saya, buat ongkos dan kehidupan sebulan di asrama. Itu keperluan pribadi barangkali. Dan suatu ketika setiap saya pulang ke rumah dan akan balik lagi, saya melihat Buya itu panggilan ayah ya. Ayah ini dia minta. Seorang ulama juga lah ya. Katakanlah seperti itu. Jadi ustaz di kampung. Selalu beliau bilang tunggu dulu nak. Sebentar ya. Ya artinya beliau hanya lagi nyari uang. Kalau istilah kampung kita barakah dulu sebentar.
Beliau barakah dulu, karena saya penasaran, saya ikuti. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok setiap saya akan pergi, kok selalu ayah saya minta waktu dulu sebelum berangkat? Saya ikuti dari belakang. Dan qadarullah, ternyata ayahanda pergi minjam duit pada seseorang yang di kampung itu cukup beradab. Ya. Lo apa yang saya saksikan? Pada saat itu saya menyaksikan ayah kandung saya dibentak orang. Karena uang kemarin saja belum dibalikin, sekarang udah mau minjam lagi. Kalau tidak mampu menyekolahkan anaknya, udah nggak usah disekolahkan. Kira-kira bahasanya seperti itu. Dan saya mendengar dengan mata kepala saya. Pak Marlis bisa bayangkan hati anak yang mana tidak akan hancur melihat sang ayahnya dibentak orang lain di depan mata kepalanya. Lalu ayah saya mendatangi Dan untuk kita sekolah. Ya. Buya mendekati saya dan bilang, "Nak, lihat, ayahmu dihina orang. Ayahmu dibentak orang, nak. Maka tunjukkan pada mereka. Kamu pantas Buya banggakan. Terus sekolah. Apapun yang terjadi, kamu harus terus sekolah." Dia peluk saya. Dan pelukan itu saya masih ingat sampai sekarang, begitu erat dan penuh energi cinta, menguatkan sang anak. Manakala sang anak dilihatnya menyaksikan betul bagaimana sang ayah dibentak. Dan itu sakit, Pak Marlis. Mohon maaf Pak Camat, saya pun tidak mampu menahan air mata saya ini. Pemirsa, ini luar biasa. Barangkali baru kali ini kita mendengar cerita seorang yang gagah ini, tapi luar biasa. Silakan terus Pak Camat. Ya. Kemudian Pak Marlis tahu tamat dari SMA. Pada saat itu saya berdoa sama Allah. Karena kalau saya minta kuliah, nggak ada biaya, Pak. Ya. Tamat saja saya sekolah SMA itu luar biasa. Bagaimana saya harus minta untuk bisa dikuliahkan? Nggak sanggup, kelu lidah ini minta sama orang tua. Lalu pada saat itu ada pengumuman flyer STPDN penerimaan praja. Ya. Saya lihat pengumuman itu dan seluruh syaratnya saya kira saya bisa. Saya masukkan bahan-bahan, ya, satu persatu tes itu saya ikuti. Dan Bapak tahu, dalam kondisi sakit pun Sang Buya menemani saya. Kemudian alhamdulillah setiap tes saya lulus. Tes psikotes yang pertama itu tes psikotes, saya masih ingat, tes psikotes. Dan di antara ribuan orang yang dari Sumatera Barat pada saat itu, saya paling tinggi, nomor 1, nilai terbaik psikotes se-Sumatera Barat. Itu tahun berapa tuh Pak Camat? 2003. 2003, oke. Kemudian lanjut tes kesmaptaan, alhamdulillah lolos. Lanjut tes kesehatan, lolos. Dan terakhir tes akademis, lolos. Kemudian akan berangkat ke Jatinangor untuk pantukhirnya di Jatinangor. Nah, untuk pertama kali saya naik pesawat, Pak Marlis. Pada saat itu bandara masih di Tabing, ya. Iya. Saya masih ingat. Lalu ketika akan berangkat, saya pegang tangan Umi saya. Umi, insya Allah doakan anakmu lolos, Mi. Yang tahu di atas kepala saya seperti ini. Doakan anak. Hanya doamu yang mampu menyibak tabir langit. Hanya doamu yang bisa mengguncangkan arasmu. Doakan anakmu lolos insya Allah. Berangkat sampai ke Pantukhir, alhamdulillah. Ketika diumumkan siapa-siapa yang nanti tersebut namanya, kami dikumpulkan di lapangan parade itu. Iya. Menza pada saat itu, Plaza namanya. Dikumpulkan dari Aceh sampai Merauke. Seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia. Ada ribuan pada saat itu. Menunggu pengumuman siapa yang akan pulang hasil tes Pantukhir. Siapa nama-nama yang tersebut, mereka akan pulang. Betul. Luar biasa itu beratnya. Ya. Karena kita nggak tahu siapa yang akan pulang. Iya. Pokoknya siapa nama yang tersebut pulang. Nah, tibalah giliran Sumatera Barat yang disebut. Sumbar, Sumatera Barat. Bagi nama yang tersebut, dipersilakan langsung ambil barang karena barangnya sudah disiapkan. Langsung ambil barang, ember, langsung turun di tangga bawah di lapangan parade, sudah ada yang nunggu bis untuk pulang.
Dan ketika diumumkan, ternyata tak ada nama saya yang mereka sebut. Artinya saya lolos untuk mengikuti 4 tahun pendidikan di STPDN. Saya langsung sujud syukur, lalu bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Kalau sekiranya kuliah di sini adalah terbaik ya Allah, bimbing hamba. Hamba ingin membuat Umi dan Buya bangga. Ya karena mereka sering dihina. Gak mungkin tuh anak masuk STPDN memangnya punya duit apa, punya sawah segala macam kan? Atau koneksi. Ya, mereka berpikir seperti itu. Ya. Ada yang bertanya suatu ketika pada mendiang Buya, Pak, anak bapak masuk STPDN memang ada sawah yang mau digadaikan? Gitu pertanyaannya. Betul. Ada dekingan? Buya bilang pada saat itu dengan tegas, saya punya dekingan. Siapa Pak kalau boleh tahu? Allah. Saya Buya menunjuk ke atas langit, dia bilang, Allah dekingan saya. Dan alhamdulillah Buya sudah buktikan itu, bahwa tidak ada sebaik-baik dekingan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tahun di STPDN dengan segala dinamikanya. Banyak cerita ini saya bahas sebetulnya, tapi kita bersihkan saja Pak Marlis. Saya pindah ke Pasaman. Jadi pengangkatan pertama kembali ke daerah ya, Pasaman ya. Waktu itu siapa Bupati? Bupati pada saat itu Pak Yusuf Lubis. Oh, Yusuf Lubis. Yang pertama ya? Iya, Pak Yusuf Lubis. Kemudian 10 tahun berkiprah di ranah Pasaman. Ya. Allah takdirkan saya pindah ke Agam 2017. Jadi camat langsung di Malala pada saat itu. 1 tahun jadi camat di Malala. Alhamdulillah pada saat saya camat di Malala itu bisa memenangkan lomba pola asuh anak dan remaja sampai ke tingkat provinsi. Alhamdulillah. Banyak orang mengatakan, wah kami punya camat hebat. Saya katakan dengan tegas, bukan saya yang hebat, tapi Allah yang mudahkan urusan kita. Dan ini semua bukan karena saya, tapi karena kita. Bukan karena saya, tapi karena kita. Alhamdulillah 1 tahun di Malala saya pindah ke Ampe Angke. Dan di Ampe Angke juga ada beberapa prestasi di sana. Salah satunya lomba administrasi terbaik juga Sumatera Barat. Kemudian juga bareng-bareng mengantarkan SMA 1 Ampe Angke itu terbaik 2 lomba UKS tingkat nasional. Alhamdulillah 2 tahun di sana saya pindah ke Tanjung Mutiara. Di Tanjung Mutiara, qadarullah Allah izinkan satu video viral ketika saya memberikan sambutan yang di SMA. SMA ya? MTSN ya? Iya, betul. Ya memang itu saya upload ke YouTube saya. Kemudian ada Kak Suhe namanya yang mengupload, mendownload, kemudian diposting di akun Facebooknya dan itu viral. Hari ini saya lihat sudah sekitar 10 juta kali tayang. Dan 2,5 tahun di Tiku. Sekarang bulan Agustus kemarin 2022 Allah izinkan saya berkiprah di Kecamatan Lembu Basung sebagai camat juga. Dan hari ini 18 Februari 2023 Allah pertemukan saya dengan Pak Marlis. Itu sedikit perjalanan. Luar biasa ya. Kita tidak menyangka perjuangan beliau sangat luar biasa. Dan ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan orang tua, doa orang tua, berkah orang tua ternyata memang tidak sia-sia ya. Baik Pak Camat, kita tinggalkan sejenak tentang historis masa lalu. Dan itu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Saya memang jujur, saya terpaksa juga untuk tidak bisa menahan air mata. Karena apa yang Pak Camat ceritakan, barangkali mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang saya alami. Tapi tentu pada hari ini, kesempatan ini, tidak saya akan mengungkapkan itu. Hari ini kita akan cerita tentang siapa Pak Camat ini. Baik Pak Camat, mulai Pak Camat terkenal, atau ketika sejarah panjang Pak Camat tadi mulai dari Pasaman sampai ke Tanjung Mutiara ya, ke Tiku ya. Kan baru mulai dikenal publik itu ketika ada video viral itu. Pak Camat kalau tidak salah, saya juga pernah menonton itu, memberikan sambutan atau memberikan pengarahan pada sebuah momen upacara di depan murid-murid MTSN ya, Tiku ya. Iya, MTSN 5 Agam, Tiku. Saya sebagai orang yang pernah menjadi penguru, saya pernah jadi pegawai negeri dan guru STM di Lubuk Pakam. Beda memang, beda.
Jadi yang membuat viral itu bukan hanya apa yang Pak Camat sampaikan. Saya kira materi yang disampaikan, kontennya itu semua kita sudah tahu. Tapi adalah cara penyampaiannya, narasi cara menyampaikan, kemudian momentum itu yang berbeda gitu. Nah, ini mungkin momentum yang membuat Pak Camat dikenal oleh masyarakat sangat luar biasa, dan hari ini justru seluruh konten-konten yang Pak Camat buat itu menjadi viral. Nah, apa kira-kira tantangannya dengan dinas ini Pak Camat? Ini kan ASN ini dengan segala tetek bengek aturan yang semuanya harus tunduk kepada aturan-aturan gitu. Nah, saya merasakan Pak Camat pasti akan menghadapi tantangan-tantangannya. Nah, di satu sisi ini adalah sebuah panggilan nurani ya, karena keturunan dari ustadz, keluarga yang memang di lingkungan keluarga yang sangat islami. Nah, terbawa sampai hari ini kan bawaan bukan profesi ini. Tetapi justru Pak Camat dikenal itu bukan seorang Pak Camat, tapi adalah seorang ustadz muda, ganteng dan sangat pintar sekali ini. Bagaimana ini kira-kira tantangan nih Pak Camat? Ini murah ya, terima kasih Pak Marlis. Yang pertama, bagi saya menjadi penyeru kebaikan itu adalah sebuah profesi betul. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwa Allah, kemudian penghuni langit dan bumi itu termasuk ikan yang ada di laut, kemudian semut yang ada di lubangnya, itu mendoakan kebaikan. Buat siapa? Buat penyeru kebaikan. Nah, bagi saya ini bukan tugas saya saja Pak Marlis, tugas setiap jiwa menyeru pada kebaikan. Bukankah salah satu tujuan hidup kita, dari 3 tujuan hidup itu adalah yang pertama, wala khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita yang pertama itu ibadah sama Allah. Kita sepakat saya kira. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah tujuan kebermanfaatan, peranan kita sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana kita bisa hadir, kita menjadi manfaat bagi banyak orang. Tapi bayangkan, kita hidup, kita hadir, tapi tak satu pun orang merasakan manfaat dari hadirnya kita. Betapa celakanya kita itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah tugas kita sebagai dai, sebagai hamba Allah yang mengajak pada kebaikan. Dan dai itu bukan tugas mengajak pada kebaikan, itu dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja, bukan tugasnya Pak Marlis saja, bukan tugasnya seorang camat, seorang Hidayatul Taufik. Tugas setiap jiwa mengajak pada kebaikan. Nah, maka kalau sekiranya ada yang bertanya, apa ini nggak mengganggu dinas? Justru saya sedang menjalankan dinas. Fungsi camat itu adalah bagaimana mengayomi masyarakatnya, dan itu salah satu metode cara saya, metode saya untuk mengayomi masyarakat saya. Lalu berapa lama sih nggak termakan waktu dinas apa camat? Sambil jalan pun kita bisa bikin konten. Di atas mobil kita bikin konten. Artinya tidak ada waktu yang korupsi waktu yang kita ambil. Dan bagi saya itu bukan korupsi waktu. Bikin konten itu bukan korupsi waktu. Karena apa yang saya lakukan ini bagian dari cara saya melayani masyarakat. Nah, tunggu Pak Camat. Ini kan satu hal yang barangkali tidak lazim ya. Tidak lazim dalam dunia pemerintahan ya. Karena dunia pemerintahan itu kan semua diatur sedemikian rupa ya. Tata krama, etika, pola kerja dan segala macam. Nah, dengan tampilnya Pak Camat hari ini sebagai seorang yang memberikan tausiah atau barangkali mungkin pembelajaran kepada masyarakat itu dengan cara yang berbeda dan sesuai dengan kondisi anak muda hari ini. Kira-kira bagaimana ini tanggapan dari pimpinan, dari kolega, atau dari orang-orang yang berada dalam pemerintahan? Baik, sebagai camat tentu kita punya pimpinan, Pak Sekda, Pak Wabu, Pak Bupati, dan Qadarullah. Anugerah besar bagi saya bahwa mereka mendukung. Pak Bupati mendukung karena barangkali beliau berpikir bahwa apa yang saya lakukan bukan sebuah kejahatan. Apa yang saya lakukan justru di sini ada banyak manfaatnya. Betul. Seperti itu. Jadi Pak Sekda pun seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pimpinan-pimpinan hebat yang berpikir visioner, berpikir jauh ke depan. Dan bagi saya ini anugerah Pak Marlis. Iya, alhamdulillah. Karena belum tentu setiap kita punya pimpinan yang seperti ini. Mereka memberikan peluang bagi saya untuk berekspresi, berinovasi asal dalam kerangka kebaikan buat umat. Dari sisi keluarga. Ini biasanya top ini kan ada dua hal ini. Yang pertama dikenal orang, kemudian ada hal-hal yang sifatnya mengikuti ini. Benar sekali. Jadi
di awal-awal saya akan terjun ke dunia media sosial. Ya. Justru hal yang pertama yang saya lakukan adalah bermusyawarah dengan istri. Iya, iya. Saya bilang, Mi, kadang saya panggil sayang, kadang saya panggil Umi. Mi, gimana kalau kira-kira kita coba buat konten di media sosial, di TikTok, dan kita di situ bercerita tentang kisah-kisah inspirasi. Jadi di konten saya itu dominan menyampaikan kisah-kisah orang hebat, kisah-kisah mereka yang berhasil dalam hidup mereka, terutama kisah-kisah tentang Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Dan beliau sepakat, yuk mudah-mudahan luruskan niatnya mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan buat kita sekeluarga. Amin. Dan alhamdulillah dari media sosial, Sendek video, TikTok, insya Allah tanggal 27 ini Allah izinkan saya umroh bersama istri. Amin, luar biasa ya. Sebuah ikhtiar yang tidak pernah diduga, ternyata dari apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat lebih, bukan hanya ibadah, bukan hanya amal yang didapatkan, tapi juga barangkali dalam bentuk yang lain ya. Nah, sekarang menyimpang sedikit Pak Camat. Hari ini Pak Camat diundang oleh sebuah sekolah yang hebat juga di Damasraya, dipimpin oleh Bu Rina. Beliau nelpon saya beberapa hari yang lalu akan mengadakan parenting tauhid yang mendatangkan seorang penceramah hebat, kata beliau. Saya tidak tahu siapa dan saya tidak bertanya. Cuma beliau sudah cerita, ini Pak Camat yang itu Pak Marlis. Cuma saya tidak ngeh. Sampai tadi pagi pun saya ketemu Bapak lewat di sini, tapi kita belum sempat bersalaman. Nah, hari ini telah memberikan semacam pembekalan kepada orang-orang tua dari murid-murid kita yang ada di RA At-Taqwa, bertempat di Pulau Mainan ya. Mungkin boleh disinggung sedikit nih Pak Camat, parenting tauhid ini apa sih? Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Marlis. Jadi apa ya? Menjadi orang tua Pak Marlis itu nggak ada sekolahnya. Saya tidak pernah mendengar ada sekolah tinggi orang tua dalam negeri, nggak pernah. Atau saya juga tidak pernah mendengar ada institut orang tua apa gitu, nggak pernah. Saya nggak pernah mendengar itu. Nah maka dari itu karena tugas orang tua itu besar sekali. Tugasnya besarnya apa? Orang tua tidak sejatinya tidak hanya sekedar memberikan nafkah, tidak hanya memberi makan saja, tidak hanya membesarkan mereka sampai mereka kuliah, punya pekerjaan, menikah. Tidak. Itu tugas yang sempit sebetulnya. Tapi tugas orang tua sebetulnya adalah bagaimana membawa anak-anak itu sukses tidak hanya dunia, tapi kelak sampai bawa mereka ke surga. Jadi tugas orang tua harus melintasi ruang dan waktu, dunia wal akhirah. Maka saya merasa pengen berkontribusi untuk mengikuti apakah namanya seminar, apakah namanya training, untuk berbagi dengan mereka. Bukan berarti saya sudah hebat jadi orang tua. Saya hanya menjadi teman belajar mereka. Dan hari ini pun menjadi teman belajar dari orang tua murid RAIT At-Taqwa Damasraya. Dan alhamdulillah saya melihat mereka responnya luar biasa. Dan ya seperti yang Pak Marlis lihat tadi, kadang ketika kita membawakannya memang dari hati, dan itu terbukti diterima oleh hati, dan banyak hati-hati yang tersentuh ingin menjadi orang tua yang lebih baik. Dari ratusan orang tua siswa yang datang, kalau saja 10% di antara mereka berubah menjadi lebih baik, betapa banyak manfaat yang bisa mereka rasakan, dan mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan bagi kita yang sebetulnya banyak butuh didoakan orang. Dan salah satu motivasi saya Pak Marlis, selain dari saya juga bagian dari wadah untuk mengasah diri, kemampuan diri, aktualisasi diri, tapi juga sebetulnya saya sedang belajar dengan mereka. Karena setiap bab itu diujikan. Ketika saya bicara tentang parenting, bagaimana mengobati luka batin pengasuhan, biasanya setelah ini Pak Marlis ada langsung diuji. Apakah diuji nanti pulang ke rumah dengan rengekan anak-anak, kemudian dari tingkah-tingkah mereka yang mungkin bikin kita kesel,
Seperti itu yang saya rasakan. Tapi apapun ujiannya, saya meyakini bahwa menjadi penyeru kebaikan, insya Allah itu jadi wasilah kebaikan untuk kita dunia wal akhirah. Saya ingin mengembalikan ke tugas sehari-hari Pak Camat. Kalau kita bicara tadi dengan parenting tauhid tadi ya, atau katakanlah parentingnya lah, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa orang tua itu bukan hanya sekedar memberikan nafkah kepada anaknya, tapi lebih dari itu yang seperti Pak Camat sampaikan. Nah, kalau itu kita kaji, ini kan betapa pentingnya nih. Dan itu tidak ada sampai hari ini Pak Camat. Nah, tugas Pak Camat sebagai orang pemerintahan, bisa enggak ini dimasukkan ke dalam sebuah program pemerintah? Kalau memang itu persoalannya, enggak ada artinya pelajaran di sekolah itu. Karena waktu yang paling besar itu adalah di rumah bersama dengan orang tua. Saya berdoa ini, saya teringat saja doa, mudah-mudahan ini diridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak Camat ini diberikan amanah sebagai kepala dinas pendidikan ini. Karena memang justru orang yang seperti ini yang mengerti tentang pendidikan. Kurikulum yang diajarkan di sekolah itu saya kira hanya sekedar duniawi gitu. Persoalan hakikinya tidak tersentuh. Nah, mungkin kembali ke Pak Camat tadi, gimana kira-kira upaya kita ini Pak Camat? Saya pernah jadi guru dan saya pernah jadi anggota DPRD. Kita tidak pernah memikirkan orang tua. Kita hanya bicara objek kita itu anak murid gitu. Ternyata persoalannya bukan di anak ini, tapi persoalannya adalah pada kita sebagai orang tua. Siapa yang memaintain orang tua ini? Nah, ini mungkin gimana pandangan Pak Camat ini? Saya getar mendengarnya kalau Iya betul. Ya. Jadi apa yang Bapak Marlis sampaikan, saya kira kita sepakat bahwa ketika terjadi sesuatu pada anak, katakanlah misalkan anak kita ini kok nggak patuh ya Pak, anak ini kok nggak mulai lawan ya Pak. Sejatinya betul. yang harus kita perbaiki itu bukanlah anak kita, tapi diri kita sebagai orang tua. Betul. Apakah saya sudah benar jadi orang tua? Jangan-jangan banyak dosa yang saya bawa ke rumah ini. Jangan-jangan saya memberi makan mereka dari sumber yang tidak halal. Jangan-jangan saya banyak maksiatnya, sehingga Allah ingatkan saya melalui anak-anak saya yang nakal, anak-anak saya yang Masya Allah. Betul. Jadi sejatinya ketika kita bicara tentang pemerintahan, nah ya kalaupun tadi Pak Marlis mendoakan saya kepala dinas pendidikan, saya berserah pada Allah, mau jadi apa saja. Yang jelas saya bermohon pada Allah, apapun jabatan saya kelak, mudah-mudahan mengantarkan saya dan keluarga saya sampai ke dalam surga. Saya berpikir bahwa salah satu program di Dinas Pendidikan itu harus ada item yang memperhatikan bagaimana pentingnya orang tua diperhatikan oleh pemerintah daerah. Betul. Apakah itu dalam bentuk katakanlah dalam waktu 3 bulan atau sekali semester atau pertengahan semester, ketika anak-anak kita akan ikut UTS, ya justru yang harus diwajibkan pada mereka adalah bagaimana Pemda memfasilitasi kegiatan parenting. Kenapa parenting itu penting Pak Camat? Karena bagi saya banyak di antara kita orang tua, mohon maaf, yang kadang tidak mengerti bagaimana cara membersamai anak-anak kita. Yang kita tahu terkadang hanya mencarikan uang. Yang kita tahu sebagai ayah hanya mencarikan nafkah. Betul. Tapi demi Allah, seorang anak laki-laki butuh dipegang bahunya oleh ayahnya. Butuh dia mendengar dari mulut sang ayah, "Nah, ayah bangga punya anak sepertimu." Nah. Dan itu banyak orang yang tidak tahu. Padahal efek bagi anak-anak kita pada saat sang ayah menyentuh dengan sepenuh cinta bahu sang anak atau kepala sang anak, atau mendoakan, menggaruk punggungnya sebelum mereka tidur, kemudian berdoa di dekatnya, banyak di antara kita yang tidak tahu padahal itu dahsyat luar biasa efeknya pada kepercayaan diri anak kita, perkembangan anak-anak kita. Dan hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan pada saat orang tua, murid, sekolah, dan dinas terkait betul-betul konsisten untuk menerapkan kegiatan parenting di sana. Saya berpikirnya sederhana Pak Marlis, karena apapun yang kita lakukan sejatinya akan diminta pertanggungjawaban. Betul. Pada saat nanti kita, katakanlah seorang hidayatul berdiri di hadapan Allah di yaumil mizan, bertanya akan tugas saya sebagai camat, bertanya akan tugas saya sebagai apapun saya nanti, akan dengan apa saya jawab pertanyaan itu? Manakala saya tidak bersungguh-sungguh untuk membersamai umat. Maka hari ini Pak Marlis,
pun sebagai camat, saya sudah melaunching gerakan Jumat Berkah di setiap kecamatan yang pernah saya pimpin. Tujuannya apa? Tak lain dan tak bukan adalah, meskipun misalkan di setiap Jumat seorang camat, seorang wali nagari membawa sembako, pergi ke ujung kampung sana, mendatangi duafa, mendatangi anak yatim, mungkin ini tidak akan bisa merubah hidup mereka, tapi paling tidak bisa menjawab bahwa pemerintah peduli dengan mereka. Karena kita harus berjujur-jujur bahwa tidak semua masyarakat kita terjangkau oleh program pemerintah. Ada di antara mereka yang nggak masuk PKH, ada di antara mereka yang mungkin terlupakan oleh program BLT. Dan sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin di kecamatan, wali nagari sebagai pemimpin di negarinya, siapa yang paling bertanggung jawab kecuali pemimpin di tempat itu? Maka saya mengajak mereka semua, dan alhamdulillah seluruh wali nagari di Lubuk Basung itu merespon positif tentang gerakan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita. Luar biasa. Bayangkan ketika seorang camat, seorang wali nagari datang ke rumah anak yatim, membawakan sembako meskipun harganya tidak seberapa, tapi datang ke sana menunjukkan bahwa, nak, ayahmu masih hidup, nak. Nak, jangan pernah bersedih, nak, ketika orang lain punya ayah. Ini wali nagari ayahmu, ini camat ayahmu, nak. Membelai kepalanya dan berdoa, bahkan minta didoakan. Saya justru demi Allah, untuk umrah tanggal 27 nanti, saya bilang sama istri, sayang, berapa uang di rekening? Dia bilang 600.000, Bi. Hari ini ambil ke ATM, kita pergi ke anak yatim. Ngapain? Kosongkan rekeningmu supaya Allah berikan keajaiban pada kita. Saya akan ceritakan setelah ini. Datang kami hari Jumat itu mendatangi anak-anak yatim. Apa yang saya Ini lakukan? jujur nih. Demi Allah, Bapak boleh tanyakan pada staf saya juga, ya. Istri camat cuma 600.000. Enggak, maksudnya pada saat itu. Oh, yang di pada saat rekeningnya. itu. Oh, oke. Ya, jadi ini ada segitu pada saat itu. Ya, saya datangi, saya minta kosongan rekeningnya. Kemudian kita datangi mereka, kita datangi satu persatu, dan apa yang saya lakukan? Nah, boleh ya Pak Camat minta didoakan? Iya Pak. Oh, didoakan apa Pak? Kalau kamu tidak bisa mendoakan, tolong ikuti kata-kata Pak Camat ya, dan tolong aminkan. Iya Pak, silakan. Ya Allah, berikan Pak Camat dan istri kesempatan bisa umroh ya Allah. Sehatkan badannya, berkahi hidupnya. Anak yatim mengucapkan kalimat itu, dia aminkan dan kami semua aminkan. Demi Allah. Saya baru membayar DP umroh itu, dan itu hasil dari snack video sama itu 10 juta untuk dua orang, saya dan istri 5 juta. Lalu saya harus berpikir mencari uang 50 juta dari mana. Iya. Dan apa yang saya lakukan, memberikan uang pada anak yatim, itu cara saya dan istri merayu Allah agar Allah mencarikan jalan min haitsu la yahtasib. Qadarullah, H-1 harus membayar. Sebenarnya kita berbisnis ya dengan Tuhan ya. Ya, berdagang. Benar Iya, sekali. betul. Ya, berdagang. Ini nggak masuk akal cerita saya. Ya, nggak masuk akal baru bisa. Tapi tolong diterima dengan logika iman. Ya. Besok harus membayar terakhir. Kalau enggak, DP dibalikin. Iya. Malam itu setelah Jumat malam itu, setelah sorenya kami antarin duit itu ke anak-anak yatim dan minta didoakan. Malamnya apa yang terjadi? Istri saya bilang, Bi, di mana Bi? Atau kita minta balikin aja DP-nya. Jangan. Kita berangkat umrah. Dari mana? Tenang saja. Kita tunggu saja keajaiban. Begitu. Saya yakin dan percaya Allah akan bantu kita. Qadarullah. Ada WA masuk. Dari salah seorang. Ya, dari ibu-ibu lah yang usianya sudah 75 tahun, Pak Marlis. Tidak kita kenal, dikenal. Pernah bertemu. Oh, tidak pernah. Cuman dia tahu kita. Dia tahu kita Dari YouTube atau follower kita lah. Follower TikTok. Oke. Follower TikTok. Kemudian dia bilang, dia dalam keadaan saraf terjepit. Minta didoakan Pak Camat. Oh, Dia panggil saya Ustadz pada saat itu, Masya Allah. Doakan saya ya Ustadz. Saya melihat tausiah Ustadz di TikTok katanya. Iya Ibu, saya doakan. Doakan juga ya saya. Doakan apa Pak Ustadz? Doakan saya agar Allah mudahkan saya pergi ke Tanah Suci bulan ini. Saya doakan. Meskipun ada kendala. Kalau boleh tahu apa kendalanya Pak Ustadz? Saya belum bisa melunasi untuk biaya
Kalau boleh tahu berapa ya kurangnya? Saya bilang 50 juta. Boleh saya bantu nggak? Saya bisa tunjukin WA-nya sekarang. Boleh, Bu. Boleh minta nomor rekeningnya? Boleh. Malam itu juga dikirim uang 25 juta. Seseorang yang tidak kita kenal, tak pernah bertemu. Apa yang membuat dia mau mengirimkan uang sebanyak itu tanpa jaminan? Kecuali Allah yang menggerakkan. Malam itu istri saya sujud syukur pas di dekat saya itu sujud syukur, kemudian dia nangis. Ternyata benar ya, di pertolongan Allah itu nyata ya, Bi, katanya. Dia peluk saya, kemudian ini perempuan masih berpikir ini 25 juta lagi dari mana? Bibi, 25 juta lagi dari mana? Ya udah, kalau memang tidak ada, kamu saja yang pergi duluan. Oh enggak, saya harus pergi dengan mahram saya, dengan suami saya. Kalau gitu kita berdoa yuk, minta sama Allah malam ini. Ini Jumat malam dan insya Allah siapa tahu ini momen, karena Allah bilang ada satu momen di hari Jumat itu doa pasti Allah kabulkan. Kami berdoa, di sofa berdoa, ya Allah, izin ya Allah, kami pengen sekali ke tanah suci. Kalau memang karena dosa-dosa kami yang banyak selama ini, Engkau enggak izinkan kami datang ke rumah, maafin kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tapi demi Allah kami rindu, kami kangen bisa megang ini Ka'bah-Mu ya Rabb. Nangis berdoa malam itu. Tidak lama kemudian seseorang WA saya, Pak Bapak, Pak Haji kalau saya bilang. Juga tidak kenal? Kenal tapi sekali bertemu. Oke. Pernah sekali bertemu. Saya sampaikan kendalanya. Saya doakan Pak Camat. Pak Camat berangkat ke Tanah Suci. 5 menit berikutnya mohon izin minta nomor rekening Pak Camat. Hanya hitungan 10 menit dari WA pertama masuk. Saya buat emoticon nangis. Saya bilang Allahu Akbar Pak Haji. Speechless, saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak Haji. Masuk uang. Malam itu Allah lunaskan. Kami bisa berdua insya Allah 27 ini berangkat ke Tanah Suci. Luar biasa. Kalau dikira-kira dengan logika akal, nggak masuk akal Pak Marlis, nggak masuk akal. Tapi Allah membuktikan. Nggak ada rumusnya itu. Nggak ada rumusnya. Itu Pak. Ada pelajaran yang bisa saya ambil di sini. Ternyata berbisnis dengan Allah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kita hanya berbisnis dan berhitung bersama dengan manusia. Ini cerita Pak Camat tadi membuktikan kepada kita bahwa mari kita berdagang dengan Allah. Mari kita berdagang di jalan Allah untuk hal-hal yang memang sesuai dengan sunatullah. Kembali Pak Camat, cerita parenting tadi, saya betul-betul terinspirasi dan saya kira ini juga dosa kami ya, dosa saya sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 2 periode. Tidak pernah terpikirkan bagi saya dan bagi teman-teman saya dan bagi mungkin sebagian besar pemerintah di Indonesia hari ini. Saya kira perlu kita mencari cara yang paling efektif bagaimana menggugah, karena bangsa ini bukan kita. Bangsa Indonesia adalah anak-anak hari ini. Ya, sepakat. Nah, ini adalah PR yang barangkali perlu dipikirkan secara bersama-sama, bukan hanya oleh seorang saudara Hidayatullah Taufik, tapi adalah semua, dari mulai presiden sampai kepada kita-kita yang berada di daerah-daerah terpencil ini. Apalagi 2045 itu Indonesia emas. Iya. Dan Indonesia insya Allah diberikan bonus demografi, di mana orang-orang usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Betul. Sama seperti apa yang dialami oleh Korea, dialami oleh Jepang dan Brazil. Namun Brazil gagal memanfaatkan bonus demografi. Nah, justru karena itulah saya berpikir 2045 bisa jadi kita sudah tidak ada. Tapi siapa yang akan memikul beban untuk membawa bahtera bangsa Indonesia ini sampai ke Pulau Impian kecuali anak-anak kita hari ini. Kalaulah kita tidak serius membersamai mereka, melepaskan mereka begitu saja seperti sampan terombang ambing di atas samudera, apa yang akan terjadi 2045? Maka saya bermimpi 2045 Indonesia jaya dengan usia produktifnya
bonus demografi yang kita miliki. Jepang dan Korea sudah membuktikan itu. Maka kini tibalah giliran Indonesia. Bagaimana pemuda anak-anak hari ini kelak punya tugas tanggung jawab besar untuk membawa bangsa ini menuju kegemilangannya. Maka saya berpikir seperti itu, Pak. Luar biasa ini Pak Camat, dan ini memang tidak bisa selesai dengan hanya seminar. Ini memang harus jadi pekerjaan besar dari pemerintah, dan kita berharap podcast singkat kita ini bisa didengar oleh orang-orang yang mempunyai kebijakan pengambil keputusan di negara ini untuk memikirkan lebih konkret. Tidak ada gunanya APBN sekian ribu triliun ini. Tidak ada gunanya APBD 7 triliun. Tidak ada gunanya APBD kabupaten kota 1 triliun ketika tidak berbicara tentang sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu tidak hanya pendidikan yang kita bisa berikan di arena yang nama dengan kelas itu. Tapi ada yang lebih dari itu yang tidak tersentuh selama ini, adalah bagaimana memberikan perhatian kepada orang tua yang pada akhirnya dia mampu memberikan kontribusi untuk memperbaiki mental anak bangsa ini. Luar biasa ini Pak Ustadz. Pak Camat, kalau kita teruskan tidak akan mungkin selesai. Saya berharap suatu ketika Pak Camat berkenan kembali hadir di sini, dan saya sedang mencoba memikirkan dan mempersiapkan bagaimana saya bisa menghadirkan Pak Camat kembali. Kami insya Allah dalam waktu dekat, mohon didoakan Pak Camat, tempat kami ini akan menjadi tempat yang barokah, tempat yang bisa juga memberikan keberkahan kepada berbagai orang yang datang ke sini. Dan kami juga ingin mendharma baktikan bahwa tempat ini akan menjadi tempat edukasi dan tempat pembinaan mental. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan pembangunan convention hall, dan pada saat itu Pak Ustadz akan kami daulat kembali untuk hadir di sini untuk memberikan seminar yang lebih luas terhadap parenting tauhid ini, untuk bukan hanya pada masyarakat dan Masraya, tapi barangkali untuk Sumatera Barat. Dan kami akan undang secara khusus, dan mohon kiranya Pak Ustadz nanti atau Pak Camat berkenan memberikan tausiah yang lebih mantap dan luar biasa. Insyaallah. Silakan barangkali mungkin silakan pesan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya Hidayatul Taufik, hamba Allah yang hari ini diberikan amanah dari Camat di Ubah Sumur dan Agam Sumatera Barat, ingin berpesan pada diri kita sendiri bahwa panca indera yang kita miliki sejatinya ibarat sebuah pasukan. Telinga, mata, dan semua panca indera kita. Pikiran kita adalah panglimanya, dan hati kita adalah raja. Maka ketika kita bisa memanage sang raja dengan baik, yakin dan percayalah, panglima dan pasukan pasti tunduk dan patuh pada sang raja, dan raja itu adalah hati kita. Maka yuk sama-sama kita memperbaharui hati kita, memperbaharui niat kita, bahwa apapun yang kita lakukan, insya Allah ketika niat kita tulus, Allah akan bantu. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, niat Pak Marlis itu mulia, ingin memberikan kontribusi dan dharma bakti buat Ibu Pertiwi dengan menghadirkan wahana yang penuh edukasi ini. Mudah-mudahan tidak hanya anugerah buat masyarakat dalam Masraya, tapi anugerah buat Sumatera Barat. Karena punya tempat yang representatif untuk mengajak keluarga kita bersama mengisi tangki jiwa anak-anak kita, agar mereka tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan insya Allah Alinea Park ini menyediakan fasilitas itu insya Allah. Berkah Pak Marlis. Amin. Saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat, luar biasa sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan bercerita tentang sesuatu yang barangkali mungkin mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Satu hal yang saya bisa tangkap, bahwa tugas kita, tugas negara ini, sesuatu yang terlupa adalah bagaimana mengorangtuakan orang tua. Bagaimana menjadikan orang tua itu menjadi betul-betul menjadi orang tua untuk anaknya. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kegiatan atau program yang lebih masif, tidak hanya dalam bentuk seminar-seminar, tapi betul-betul menjadi sebuah program yang komprehensif agar bisa menjadikan Indonesia pada tahun 2045 itu menjadi manusia Indonesia yang hebat di dunia. Terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi dalam kesempatan dan situasi yang berbeda. Dan terakhir kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Camat
Dan hari ini juga anniversary untuk Alinia Park and Resort. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan berkah dan karunia serta keberkahan kepada kami sehingga kami bisa melayani masyarakat, bukan hanya Dharmasraya tapi juga masyarakat lain yang hadir di sini. Mudah-mudahan selalu Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk berbuat yang terbaik untuk melayani masyarakat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.